Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pemilik dan pengelola data Rembang atau Twilight, baik untuk pagi maupun untuk malam yang paling komprehensif di dunia. Data kami sudah meliputi 5 benua dan setiap hari bertambah ya, setiap hari bertambah. Coveragenya sudah sejak eh, bagian selatan belahan bumi, New Zealand, sampai ke wilayah Arktik yang meliputi 5 teritori politik, 4 di Eropa yaitu Finlandia, Islandia, Greenland, dan Norwegia. Kemudian satu lagi di negara bagian Alaska di Amerika Serikat. Jadi insya Allah ini adalah koleksi data yang paling komprehensif di dunia. Selain itu juga teknologi pemrosesan citranya juga insya Allah eh, paling versatile di dunia. Oke, kali ini adalah short video nomor 2, video pendek nomor 2 yang saya terbitkan dalam rangka mengkampanyekan eh, Fajar Global, kehadiran Fajar Global di dunia ya. Eh, eh, untuk kali ini data yang saya ambil adalah di Jemeluk, Bali, di Indonesia pada 13 eh, April yang lalu. Eh, di bawah di deskripsi di video ini ada link untuk mendownload file PPSX-nya, read only, silahkan dicermati, dikaji, dan disabarkan, digunakan untuk berdakwah bahwa fajar astronomis bukan fajar sodik. Ya, ini anunya sangat penting sekali dan ini akan kita kampanyekan terus. Baiklah, izinkan saya men-share file saya. Ya, judul video kali ini adalah Fajar di Jemeluk, Bali pada 13 April 2024. Mohon maaf, teksnya ini sengaja saya buat dalam bahasa Inggris karena saya sedang juga mempersiapkan eh, transkrip video ini dalam bahasa Inggris supaya ini bisa saya sebarkan juga ke teman-teman di luar negeri gitu. Karena problem fajar yang dihadapi itu bukan Indonesia saja. Seluruh dunia mengalami problem yang sama. Salah kaprah menggunakan fajar sodik sebagai fajar astronomis. Itu problemnya. Oke. Sumber datanya kali ini adalah Bali Forum. Nah, kemudian tanggalnya adalah April 13, 2024. Format datanya adalah aslinya video dengan 30 frames per second per detik. Kemudian saya ekstrak menjadi still images, foto-foto terpisah gitu, dengan resolusi temporal 20 detik. Jadi tadinya 1 detik ada 30 frame, sekarang 1 frame setiap 20 detik. Pada kali ini jumlah fotonya ada 159. Fajar terbit lahir pada pukul 5.33.09 di Bali, sehingga pada saat itu kedudukan matahari adalah minus 12,2 derajat di bawah. Data processing adalah Saxon algorithm, ya seperti biasa karena ini adalah saya kembangkan dari research PhD saya cuplikan sedikit saja gitu ya. Kemudian hak miliknya adalah Islamic Science Research Institute. Oke. Nah, ini adalah nomor foto, ini adalah jamnya, ini adalah standar deviasi, itu adalah statistik dari foto yang ada gitu ya. Statistik foto yang ada. Kemudian ini adalah kedudukan matahari pada saat pukul ini. Jadi saya mulai mengambil videonya itu diambil pada saat
matahari 18,7 derajat di bawah ufuk ya. Jadi lebih rendah daripada daripada eh, fajar astronomis. Oke. Jadi ini adalah berdasarkan ini kemudian kita bisa menentukan berdasarkan ini standar deviasi ini kita dapat menentukan fajar itu muncul di mana. Jadi minusnya 13,2. Ini tentu saja ini agak tinggi daripada dibandingkan dengan yang kemarin di Nepal karena ini adalah ini anunya daerah Bali itu Jemeluk itu. Ini kalau malam ada cahaya-cahaya apa tuh lampu-lampu kan. Jadi memang jadi akhirnya lebih tinggi. Tapi cahaya ini tidak mengganggu sama sekali. Karena apa? Karena cahaya itu konstan. Cahaya lampu itu konstan, tidak bertambah terang, tidak bertambah gelap gitu ya. Nah, sedangkan fajar begitu muncul dia langsung naik secara eksponensial. Jadi itu sebetulnya gampang sekali matematik untuk membedakan itu. Jadi misalnya ini dilihat 13,2, kemudian ini naik sedikit 13,3, 13,4, turun lagi 13,2, turun lagi 13,2. Artinya tadinya gelap, kemudian agak terang sedikit, turun lagi. Jadi ini adalah fluktuasi yang belum apa diakibatkan oleh jadi hanya noise saja ini. Ya, ada belum ada apa ya signal yang merubah tren dari kegelapan langit itu. Nah, baru di sini ini trennya naik terus ini. 13,5. Ini turun sedikit, ini turun lagi sedikit, tapi ini lihat 16,3. Jadi akan terangkat oleh ini. Jadi everything is lifted ini setelah ini. Ya. Jadi meskipun ada kecenderungan sedikit menurun di sini, sedikit menurun, tapi ini lihat 16,3. Jadi ini sudah terang. Itulah yang menyebabkan dia tidak bisa anu lagi. Inilah titik mula kehadiran fajar. Oke. Jadi kalau di Jemeluk itu pada 13 April lalu itu adalah eh, matahari terbit pada 6.1953, sedangkan fajar astronomis adalah 5.09.48. Sehingga kalau ini dikurangi ini, official twilight-nya, kalau menggunakan fajar astronomis loh ya, 1 jam 10 menit 5 detik. Apalagi kalau 20 derajat. Nah, ini saya standarnya saya gunakan 18 derajat lah. Jadi 1 jam 10. Padahal fajar sodik itu baru muncul pada 5.33.09, 5.33.09, sehingga eh, real twilight-nya itulah kalau ini dikurangi ini, rentang subuh itu hanya 46,44 detik saja, 46 menit 44 detik saja. Sehingga pada saat itu kedudukan matahari hanya 12,2 derajat saja. Sehingga kalau kita salat di sini pada 18 derajat loh ya, pada 18 derajat sudah ini kan 18,7 ya. Kalau salat di sini, oh maaf, ini 5.13, 5.13 tuh di sini ya. Ini 5.13 ini 17,2 derajat. Kalau sholat di sini, ini masih gelap sekali. Golas itu baru terbit di sini, yaitu percampuran antara malam dan siang. Pertemuan antara malam dan siang. Saya akan tunjukkan ini pada anu berikutnya. Oke, ini adalah foto aslinya. Foto pertama pada 5.649, ini standar deviasinya. Ya. Statistical measure daripada foto ini, citra ini. Kemudian pada situ kedudukan matahari 18,7 derajat. Nah, ini sinar-sinar ini sama sekali tidak tidak sama mempengaruhi karena fajar itu nanti munculnya di sini. Coba akan kita tunjukkan. Ini 18,7, 18 derajat masih gelap, 17,2, 15,5, 14,7, 13,9, 13,3, 12,2. Nah, kalau Anda perhatikan ini bercak-bercak ini sudah kelihatan di sini. Dibandingkan dengan yang tadi kalau saya kembalikan, nah ini masih gelap. Tapi kalau begitu masuk ke 12,2, warnanya sudah berubah. Saya berubah ini apa 12, maaf 12,2 ini sudah bercak-bercak ini sudah ada. Dan itu semakin jelas.
Nah, ini semakin jelas bercak-bercak. Ini adalah partikel-partikel udara yang memantulkan sinar matahari fajar. Jadi ini sama sekali tidak terpengaruh oleh ini. Era ini konstan. Itu persoalannya. Kalau Anda melihatnya di sini, nggak bakal kelihatan. Belum bisa kelihatan. Jadi masih gelap ini. Masih. Ya, tapi itulah golas. Yang dimaksud golas itu adalah itu. Meskipun ini kelihatan gelap, tapi dia sudah bercampur dengan sinar fajar. Nanti saya tunjukkan terus. Baru di sini, ini sudah mulai kelihatan. Ini juga semakin terang pada 11 derajat di bawah ufuk. Jadi kalau saya kembalikan tadi yang awal mulanya 538 ke 533 itu kan sehari 5 menit saja. Perbedaannya maaf ya. Maaf. 533 tadi ke 538 ini sudah kelihatan seperti ini. Ini hanya 5 menit kemudian. Jadi tidak mungkin kalau fajar itu muncul pada 18 derajat, apalagi 20 derajat. Karena 5 menit kemudian sudah terang. 5 menit, 10 menit katakanlah. Coba lihat 10 menit. Nah ini lihat, sudah terang benderang seperti ini. Jadi itulah, nah ini lihat semakin terang, semakin terang. Memang ada sedikit problem adalah beberapa webcam itu pada sampai saat tertentu itu masih black and white. Tapi itu tidak mengganggu sama sekali. Ini baru lihat nih, pada kedudukan 8,2 derajat masih black and white. Tapi begitu 7,7 dia sudah color. Itu nggak apa-apa. Karena apa? Karena fajarnya sudah muncul. Kecuali kalau perubahan warnanya itu terjadi pada titik di mana fajar muncul, itu memang problem. Agak sedikit kesulitan gitu. Tapi ini kan sudah muncul fajar. Jadi tidak masalah. Oke, kemudian summary-nya ya. Jadi ini saya sudah melakukan sebetulnya sudah banyak datanya. Yang hari ini adalah ini 13 April muncul fajar pada 5.3309 12,2 derajat di bawah. Tapi sehari sebelumnya 12 April pada 11,8 derajat. 14 April 12,5 derajat. 15 April 12,3 derajat. Nah, 16 April ini agak menurun hanya 9,5 derajat. 18 April 12,6, 19 April 10,7. Jadi memang yang namanya fajar itu, kemunculan fajar itu, ya ini juga apa tuh, saya juga belajar banyak sekali. Rupanya memang fenomenanya adalah fenomena stokastik. Apa stokastik itu? Itu berubah-ubah setiap tapi dalam fluktuasi yang 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 tunduk pada distribusi normal itu. Jadi kalau misalnya seperti halnya kalau kita merontokkan daun mangga satu pohon itu, Anda tidak akan menemukan dua buah daun mangga yang sama persis, tidak ada. Tidak ada. Itulah sifat ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Kalau Anda meraup satu truk pasir pantai, Anda datang masuk ke apa itu laboratorium mikroskop yang anunya besar sekali, tidak ada satu dua dua butir pasir yang sama, tidak ada. Ini pun seperti itu. Jadi fajar itu memang berubah seperti ini. Jadi kalau seandainya mungkin terbitnya sama 12,2 derajat di lain tempat masih di lain hari 12,2, tapi komponen ininya pasti berbeda. Itu yang luar biasanya. Jadi itulah apa tuh luar biasanya ciptaan Allah ya. Nah, kemudian ini yang terakhir saya anukan. Jadi kami Islamic Science Research Institute sekarang ini sedang merencanakan untuk memberikan training, pelatihan pada siapapun, termasuk pada peminat dari luar negeri ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana mencari situs-situs yang me, uh, mer, merilai apa mentransmit ya uh, of, fajar itu real time apa
apa eh, kondisi twilight itu real time. Bagaimana merekamnya? Saya punya situs itu meliputi 5 benua ya, jadi ini bisa saya. Kemudian kalau yang tertarik, saya akan latih. Kemudian bagaimana mengsinkronize komputer clock kita, komputer jam kita eh, dengan karena itu kan diambil misalnya di Norwegia di sana itu kan jamnya jam Norwegia, ada daylight daylight saving time juga kadang-kadang kan gitu. Ya, itu harus kita tahu supaya. Jadi bagaimana mensinkronkan komputer clock kita dengan jam lokal. Kemudian bagaimana mengkonversinya dari video menjadi still images. Kemudian bagaimana memahami uh, Saxono algorithm. Jadi jadi ada 2 pilihan. Saya jelaskan bagaimana algoritmnya, kemudian Anda melakukan coding sendiri, bisa, silakan. Akan saya jelas sekali, silakan mengcoding. Tapi kalau misalnya, udahlah saya pakai saja yang sudah di-develop, boleh. Saya mendevelop ini pada GNU Octave dan MATLAB ya. Jadi kalau misalnya mau tinggal itu dirubah kalau misalnya mau menggunakan uh, Python misalnya ya. Python ya, Python atau Python, Python, Python itu boleh juga. Jadi saya jadi source code-nya akan saya berikan. Kemudian bagaimana memahami modul-modul image processing untuk verifikasi kehadiran Fajar itu bagaimana. Kemudian bagaimana menyiapkan PPT, presentasi PPT yang canggih, yang bagus lah, sehingga akan kelihatan animasinya akan kelihatan. Jadi itu kamu kalau misalnya ada yang tertarik mengambil video yang sudah saya proses, yang saya ada di arsip saya, kemudian mau eh, data yang sudah diproses juga boleh, yang ada di arsip saya. Jadi semuanya akan saya layani, termasuk para eh, yang tertarik yang dari luar negeri. Gitu ya. Dari itu ini saya siapkan dalam bahasa Inggris transkripsi. Demikianlah, semoga juga service lain. Misalnya saya begini, saya mau ngambil sendiri, saya pakai video sendiri, saya rekam sendiri, kemudian dikirimkan ke saya proses. Boleh juga. Intinya adalah saya siap membantu karena ini adalah dalam rangka memperpanjangkan eh, kehadiran Fajar Global, kelahiran Fajar Global yang telah disalahartikan oleh semua Muslim di dunia karena menganggap fajar astronomis adalah fajar syaitan. Itu yang keliru besar. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.